Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kak Moloy di channel My TV. Buat adik-adik yang masih di bangku SD, yang sudah belajar perkalian tapi tidak bisa hafal-hafal ya. Buat bapak ibu juga yang punya anak-anak di rumah yang masih SD, yang anaknya sudah belajar perkalian tapi belum juga hafal, belum juga bisa menghafal. Dulu saya waktu masih SD sampai kelas 3 SD itu disuruh hafal perkalian, tapi saya juga tidak hafal perkalian. Terus sampai kelas 4 SD saya juga masih belum hafal perkalian. Akhirnya saya belajar suatu trik perkalian hingga membuat saya jadi suka berhitung, jadi suka belajar matematika karena diajarin trik tersebut. Akhirnya lama-lama saya akhirnya jadi hafal dengan sendirinya perkalian. Tentu pertamanya saya masih menggunakan trik tersebut ya, sampai akhirnya saya bisa hafal dengan sendirinya. Nah, bagi adik-adik semua yang kesulitan menghafal perkalian, kakak akan ajarkan trik perkalian. Yang pertama kakak akan jelaskan perkalian di atas 6 ya, di atas 6. Seperti misalnya 6 kali 6, 6 kali 7, 7 kali 7, 8 kali 8, 8 kali 9, seperti itu. Nanti habis ini kakak juga akan jelaskan perkalian yang di bawah 5 ya. Bagi yang belum hafal juga di bawah 5 nanti kakak akan jelaskan dengan trik yang berbeda ya. Nah, pertama yang di atas 6 dulu. Misalkan kita mau kali 7 dikali 8, maka kita bisa lipat tangan kita 7 seperti ini. Nah, ini artinya 7 ya, jadi dihitungnya seperti ini: 6, 7, 8, 9, 10, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pengen buat 6 dikali 8, nah berarti ini 6, yang satunya kita buat 8. 6, 7, 8. Jadi mulainya dari 6, 7, 8 ya. Ini kita itu mulai dari 6, 7, 8. Nah, ini artinya 6 dikali 8. Cara menghitungnya seperti ini. Yang berdiri itu kita kali. Yang di ini kan ada 4 nih. Ada 4 dikali sama 2. Jadi 4 kali 2 itu kan 8 ya, 8. Lalu yang tidur kita jumlah. Ini kan 1 ya, kita hitungnya 1 ya. Kalau untuk ini 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 4 nih yang tidur nih. Nah, 4 ini berarti 48 ya. Ini 4, ini yang dikali 8, jadi 48. Nah, contoh lagi misalkan 8 kali 8. Nah, ini kita hitungnya 6, 7, 8 gitu ya. 8 kali 8. Nah, yang berdiri kita kali nih, 2 kali 2 kan 4 ya. Terus yang tidur kita jumlah. Berapa jumlah jari yang tidur? Yaitu ada 6 ya. Jumlah jari yang tidurnya ada 6. Maka jawabannya 64, seperti itu. Misalkan 8 kali 9. Kita buat ini 6, 7, 8 gitu ya. 8 kali 9. Nah, ini 6, 7, 8, 9, seperti itu ya. Nah, 8 kali 9 yang berdiri kita kali nih. 1 kali 2 2 ya. Terus yang tidur kita jumlah. Berapa jumlah yang tidur? Di sini ada 3 jari, di sini ada 4 jari. Jadi 3 tambah 4 kan 7. Berarti jawabannya 7, 2 ya gitu. Misalkan 9 kali 9. Oke, ini 9, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, yang ini 9 kali 9. Ini juga 9, 6, 7, 8, 9. Nah, yang berdiri kita kali 1 kali 1 ya. Yang tidur jumlah jarinya di sini 4, di sini 4. Berarti ada 4 tambah 4 kan 8. Berarti 81, seperti itu. Yang tidur ditaruh di depan, yang berdiri dikali ditaruh di belakang, jadi 81. Nah, itu perkalian menggunakan jari tangan. Lalu bagaimana kalau misalkan
ada yang di atas 10 ya, misalkan 7 dikali 6 nih ya, 7 dikali 6 maka hasil kalinya akan di atas 10 nih, karena 3 kali 4 kan 12 ya. Jadi yang tidur ini 7, 1, 2 ini dihitung, kalau mau perkalian ini dihitungnya seolah-olah 6, 7 gitu ya. 7 dikali 6, nah ini 6. Yang berdiri ini dikali 3 kali 4 kan 12 ya. Nah yang ditaruh di belakang itu angka belakangnya saja, 3 kali 4 12. Nah 2-nya itu ditaruh di belakang, satunya disimpan ikut dijumlah dengan yang tidur ya. Jadi 3 kali 4 kan 12, 2-nya taruh di belakang, dan yang satunya itu dijumlah sama ini, yang 10-nya ya, dijumlah sama ini kan 2 sama 1, 3 tambah 1 yang tadi jadi 4. Jadi jawabannya 42 ya, seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau perkalian yang di bawah 6 ya, yang di bawah 6. Oke, kita akan lihat bagaimana perkalian yang di bawah 6 di video ini. Nah, untuk perkalian yang di bawah 6 kita bisa menggunakan trik garis ya. Misalkan 5 dikali 4. Nah, sebenarnya trik ini juga bisa di atas 6 ya. Bisa juga di atas 6. Bahkan bisa di atas puluhan ya. Tapi tadi kan kita sudah belajar dengan menggunakan jari yang di atas 6 ya. Nah, ini 5 kali 4. Berapa hasilnya? Nah, ini bisa kita menggunakan garis. Yang di depan kita buat saja garis vertikal seperti ini ya, garis yang tegak ya. 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Lalu 4-nya kita buat yang mendatar. 1, 2, 3, 4 seperti ini ya. Maka hasilnya kita tinggal lihat garis yang bertemu nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti hasilnya 20. Contoh lagi misalkan 3 dikali 2. Yang 3-nya yang di depan kita buat tegak, 1, 2, 3. 3 garis seperti ini. Yang belakang kita buat mendatar, 1, 2. Nah, kita tinggal lihat ada pertemuan garisnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 kali 2 hasilnya 6. Misalnya 4 kali 3 ya, kita buat lagi yang tegaknya 4, 1, 2, 3, 4 seperti ini ya. Yang tegaknya kita buat ada 4. Lalu yang mendatarnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, kita hitung pertemuan garisnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hasilnya 12. 2 kali 1. Nah, 2 garis, 1, 2, lalu yang mendatar ada 1. Nah, kita lihat pertemuan garisnya di sini, 1, 2. Oh, 2 kali 1, 2. Seperti itu ya. Dan misalkan dan seterusnya caranya seperti itu. 3 kali 3 berarti yang tegak kita buat 3, 1, 2, 3. Lalu yang mendatar kita buat 3, 1, 2, 3. Nah, kita tinggal hitung pertemuannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 9. Jadi 3 kali 3 ini 9. Seperti itu. Oke, sekian video dari kakak. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar dalam belajar perkalian, supaya membantu kamu dalam menghafal perkalian, supaya nanti cepat atau lambat kamu dengan sendirinya akan hafal perkalian. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.